Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada hari ini, sebelum itu perkenalkan nama saya Trio Mahendro Alamsat dari kelas pendidikan IPA C dengan NIM 19231095. Nah, pada hari ini Trio akan mencoba menggunakan uji independen t-test atau uji T independen, di mana pada hari ini Trio akan mencoba mengkomparkan lah hasil belajar. Nah, di mana hasil belajar ini yang terambil adalah hasil belajar IPA. Dan tidak lupa pula untuk pembelajaran pada hari ini merupakan salah satu mata kuliah pada statistika pendidikan. Nah, oke. Sekarang kita coba masuk dulu kepada tugas. Nah, di mana pada hari ini Trio akan mencobakan yaitu uji independen sampel t-test dengan SPSS. Nah, di mana pada uji independen sampel t-test ini Trio menggunakan yang digunakan adalah untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata dua sampel yang tidak berpasangan. Nah, di mana pada uji ini dia menggunakan syarat yaitu normal dan homogen. Nah, sekarang di depan layar teman-teman ini sudah terdapat hasil belajar IPA pada kelas A dan kelas B. Nah, sebelum itu, sebelum kita masuk ke SPSS, pada kelas A dan kelas B ini kita kasih tanda. Oke. Yang kelas A itu kita kasih tanda dia dengan angka 1. Dan kelas B itu kita kasih tanda dengan angka 2. 1, ini 2. Nah, sekarang kelas A dan kelas B sudah kita kasih tanda. Ada 1 dan 2. Nah, berikutnya kita akan coba masuk ke dalam SPSS. Nah, inilah tampilan layar depan dari SPSS tersebut. Nah, berikutnya kita akan masuk ke dalam variable view. Nah, untuk variable view, kita hanya membuat 2 kolom saja, yaitu hasil dan kelas. Nah, pada label ini kita kasih nama dengan hasil belajar IPA. Nah, label yang kedua kita kasih dengan tanda kelas. Nah, bagaimana cara meletakkan adanya kelas A dan kelas B? Itu kita kasih di values. Values. Nah, di values ini kita buat angka 1. Ya, tadi angka 1 itu adalah kelas A. Kita pencet F. Nah, kalau untuk nomor 2 itu adalah kelas B. Kita pencet F. Udah dapat isinya. Sekarang kita masukkan data kepada data view. Nah, data view ternyata udah ada hasil dan kelas. Nah, sekarang kita kembali lagi ke Excel. Kita ambil angka yang sudah kita buat tadi. Kita buat, kita masukkan sini. Ini adalah hasil kelas A. Nah, untuk kelas B, kita sama. Kita masukkan kelas B. Nah, letaknya posisinya di bawah kelas A. Nah, udah 44. Nah, sekarang kita mau masuk kelas, mengkodekan kelas. Tadi kelas A itu kita kodekan dengan angka 1. Dan kelas B kita kodekan dengan angka 2. Angka 2 di bawahnya buat. Nah, sekarang angka-angkanya sudah ada. Angka-angkanya sudah ada. Sekarang kita analisis atau dianalis.
itu pada bagian compare means. Compare means kita ambil independen sampel t-test. Nah, pada tabel independen sampel t-test ini terdapat dua kotak kan. Nah, pada bagian belajar, hasil belajar itu kita masukkan ke dalam tes variabel. Nah, sedangkan untuk kelas itu kita masukkan kepada grup variabel ini. Nah, ternyata tidak bisa diokekan. Nah, makanya harus kita kasih tanda. Ini keluar define group. Nah, define group. Nah, pada grup 1 tadi itu adalah kelas A, maka kita kodekan dengan angka 1. Nah, grup 2 itu kita kodekan dengan angka 2. Makanya harus kita continue. Ya, kita oke kan. Nah, inilah hasil dari analis independen sampel t-test tadi. Nah, ini grup statistiknya ada, independen sampel testnya ada. Nah, pada hasil belajar IPA itu kelas A, kelas B dengan N-nya sama-sama 22, dengan rata-ratanya 69,2727 dan ini rata-ratanya 86,3182. Nah, standar deviation-nya atau standar deviasinya 6,4 yang kelas A dan standar deviasinya 3,8 sekian-sekian itu kelas B dengan standar error mean-nya itu 1,36 sekian-sekian untuk kelas A dan 0,82 sekian-sekian untuk kelas B. Ini adalah grup statistik. Nah, berikutnya kita coba lihat dari independent sample test. Nah, ini adalah inti dari kerja kita tadi, karena judul kita adalah uji independen sampel test, maka kita harus lihat pada bagian independen sampel test. Nah, hasil belajar equal variance assume dan equal variance not assumed. Nah, ini terdapat uji parametrik dan uji non parametrik. Nah, di mana pada hasil ini terdapat bagian-bagian dari t-test for equality of means katanya kan, dan terdapat defense test for equality of variance. Nah, pada tabel ini kita harus berpatokan lagi kepada cara atau dasar pengambilan sebuah keputusan. Nah, tidak mungkin dengan hasil data yang seperti ini kita langsung ambil keputusan, ya kan? Makanya kita harus lihat lagi dasar dalam pengambilan sebuah keputusan. Oke. Pertama, jika nilai signifikansi atau sigtotalnya itu kurang dari 0,05, maka terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil belajar siswa pada kelas A dan kelas B. Nah, jika nilai signifikansi atau sigtotal lebih dari 0,05, maka tidak terdapat perbedaan yang signifikansi atau signifikan antara hasil belajar siswa pada kelas A dan kelas B. Nah, maka pada tabel independent sample test, kita hanya berpatokan kepada signifikansi details. Nah, di mana equivariance assume-nya tadi ini nilainya sama-sama 0,00 dan not assumes-nya itu 0,000. Nah, karena syaratnya tadi jika nilai signifikansinya totalnya kurang dari 0,05, maka terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil belajar. Nah, karena ini sudah masuk ke dalam dasar atau sudah masuk ke dalam kategori dasar pengambilan keputusan, maka untuk nilai hasil belajar siswa tadi pada kelas A dan kelas B itu terdapat perbedaan. Maka dia bernilai atau hipotesisnya diterima. Ada juga cara penyelesaiannya bisa menggunakan T dan mean difference. Nah, karena pada uji statistik tadi sudah dikasih
syarat dalam atau dasar dalam pengambilan keputusan, maka kita hanya fokus ke dalam dasar pengambilan keputusan tersebut, itu significance to tail. Nah, oke. Karena hasilnya tadi sudah menyatakan bahwa dia terdapat perbedaan, maka nilai untuk kedua kelas A dan kelas B itu hipotesisnya dapat diterima atau terjadi atau terdapat perbedaan. Oke, mungkin itu saja hasil atau penyelesaian dari trio mengenai uji independen sampel t-test dengan SPSS pada hasil belajar IPA kelas A dan kelas B. Nah, mungkin cukup sekian dari Trio. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian atau penyusunan kata yang tidak tepat, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.